Shalom, selamat pagi. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudaraku kita bisa memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kenaikannya Dia berjanji bahwa Dia mempersiapkan diri untuk memberikan tempat untuk saudara dan saya. Dan Dia berjanji Dia akan datang kedua kali menjemput kita semuanya. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Kutinggikan Engkau Tuhan, sungguh besar setiamu. Haleluya, haleluya.
bersyukur, kami bangga memiliki Engkau Allah yang setia. Engkau sudah mati bagi kami, Engkau bangkit, Engkau hidup, Engkau naik ke surga, menyediakan tempat, dan Engkau berjanji Engkau akan datang yang kedua kali menjemput kami semuanya. Terpuji namamu, kami bersyukur Engkau kiranya yang senantiasa memampukan kami di sisa-sisa hidup kami untuk kami berjuang Tuhan, melakukan apa yang berkenan, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Terpuji namamu, kami bersyukur untuk keberadaan kami pagi hari ini. Kami mau angkat hati kami mau angkat hidup kami mau menyembah dan memuliakan Engkau. Oleh Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik di tempat ini, baik di rumah saudara-saudara kami masing-masing yang mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan berjanji dia naik ke sorga, dia akan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya. Ya, kita menanti-nanti kedatangannya yang kedua kali. Kita mengangkat satu pujian, kalau bunyi sangkakala. Kalau bunyi sangkakala. Kita rindu saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nama saudara dan saya dipanggil. Kalau
sangkakalah nama saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Terpuji nama Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian. Oh Yerusalem, kota mulia. Kota mulia yang kita rindukan. Tempat yang disiapkan oleh Tuhan yang akan menjadi tempat tinggal kita. Haleluya. Kerinduan kita Yerusalem, kota yang mulia. Oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana, oh Yerusalem. Oh Yerusalem.
Yesus, pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama untuk kami memuliakan nama-Mu dan kami merenungkan firman-Mu, urapi hati pikiran kami, jiwa dan kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Pada saat ini kita memperingatinya di kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Bapak Ibu, baiklah kita buka firman Tuhan untuk kita renungkan saat ini di dalam Lukas pasal yang ke-24. Saya tidak akan banyak membaca, tapi ada hal yang akan kita renungkan bersama pada saat ini sesuai dengan situasi kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini kita peringati. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu yang Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap terbawa terguling kepada tema kita, yaitu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam syair pujian Bila Bunyi Sangkakala tadi itu mengingatkan kepada kita di mana detik-detik, kalau Bapak Ibu cermati dengan sungguh-sungguh serius, ya kan, detik-detik menjelang detik-detik akhir zaman ini sedang dalam proses, ya. Sedang dalam proses situasinya pada saat ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam hal ini kita perlu memahami betul siapa diri kita dan bagaimana kita. Tuhan Yesus pada saat ini kita peringati, dia naik ke surga. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga 51. Ada dua hal yang akan saya sampaikan. Kenapa Yesus naik ke surga, Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu umpamanya ditanya, sekarang kan ada namanya pembagian rayon, ya kan? Kemudian Bapak Ibu sampai di perbatasan rayon, Bapak Ibu itu karena di sana ada operasi harus persyaratannya memenuhi, kemudian Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan perjalanan karena tidak memenuhi syarat. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu otomatis tidak melanjutkan perjalanan, Bapak Ibu pulang. Kenapa Bapak Ibu pulang? Karena Bapak Ibu asalnya dari di mana Bapak Ibu berada, KTP Bapak Ibu tersebut berada. Contohnya dari Nganjuk kita mau ke Madiun, sampai di Wilangan ada operasi operasi pembatasan rayon. Sampai sana, rumah saya di Nganjuk Jalan Masjid. Kenapa saya balik ke Jalan Nganjuk Jalan Masjid? Karena rumah saya di Nganjuk Jalan Masjid. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang pertama di sini kita perlu lihat, ingat dan lihat, ya kan, bahwa Yesus ke surga karena memang Yesus itu berasal dari surga. Yesus itu rumahnya di surga. Tuhan kita Yesus itu adalah tempatnya di surga, rumahnya di surga, kerajaannya di surga. Sudah wajar kalau dia harus kembali ke surga, Bapak. Nah, di dalam hal ini menunjukkan kepada kita, Yesus itu bukan dari dunia, Yesus dari surga. Terpujilah nama Tuhan yang kita sembah hingga saat hari ini, bahwa yang kita sembah adalah Tuhan yang berasal dari surga. Surganya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus.
Sekarang dunia sedang menciptakan surga masing-masing, ya kan? Menurut kepentingannya masing-masing. Tapi dalam hal ini kita melihat bahwa Yesus sesuai dengan konteks Alkitab, Yesus ke surga adalah ke tempat asal mulanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana yang Tuhan telah janjikan, sebagaimana yang Tuhan telah nyatakan bahwa Ia mengutus anak yang tunggal, anaknya dari mana? Dari Bapa di surga. Bukan memanggil orang, tetapi mengutus anaknya yang ada dalam kerajaan surga untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi selesai tugasnya, Tuhan Yesus kembali ke surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur Tuhan kita berasal dari surga rupanya. Surga siapa? Surganya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan surga dunia, ya kan? Bukan surga yang ada di dunia, dan bukan surga dalam konsep manusia, tetapi surga yang merupakan dalam konsep pandangan, pikiran Bapa kita yang di surga. Itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kenapa Yesus terangkat ke surga? Karena memang Dia bukan dari dunia ini. Dia bukan berasal dari dunia ini. Dia datang dari surga ke dunia untuk memberitakan kabar keselamatan ke seluruh dunia, ke segala makhluk, yang diteruskan oleh murid-muridnya dan sampai kepada kita. Kemudian waktu itu kembali ke surga. Barang siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ke surga. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi bahwa kenapa Yesus naik surga? Karena memang rumahnya di surga, bukan di dunia. Bapak Ibu, yang kedua Bapak Ibu, sebagaimana pesan Tuhan Yesus bahwa aku akan pergi meninggalkan kamu untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kamu jangan khawatir. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini yang kedua. Kepergian Yesus, kenapa Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Di dalam hal ini bukan di surga sudah tidak ada atau sedang diciptakan, tidak. Konsep pikiran manusia ini supaya mereka itu memahami, mudah memahami, berpikir kenapa Yesus naik ke surga. Ada kepentingan, ada request. Aku pergi, saya akan menyediakan tempat. Contoh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ditanya, "Le, bapaknya kemana? Pergi ke kemana? Kerja. Kenapa kerja? Cari uang." Kan jelas kan begitu jawabannya. Uangnya untuk apa? Untuk makan. Nah itu semacam itu. Kenapa? Karena pikiran-pikiran manusia. Sehingga di saat apa itu orang tuanya pergi, jelas pergi kerja cari uang. Nah, karena apa? Karena pikiran manusia sangat terbatas untuk memahami kepentingan Yesus ke surga. Pikiran kita terbatas untuk menyelami pikiran Allah, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan secara gambaran konsep manusia bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa? Karena pikiran manusia itu adalah bahwa ya ini seperti yang ada di dunia ini saat. Tetapi memang di sana ada tempat baru, dunia yang baru, ya kan? Situasi yang baru yang Tuhan sudah sediakan untuk bagi setiap orang yang percaya kepadanya di bawah pemerintahan pimpinan Allah secara langsung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam hal ini Bapak Ibu kita bersyukur bahwa kekhawatiran kita, ya kan, secara letter di dunia ini itu sudah terbuangkan seharusnya.
bahwa Yesus ke surga menyediakan tempat. Artinya apa? Artinya berarti nanti ada tempat. Nanti ada tempat tinggal di mana kita akan berada. Karena apa? Karena Yesus akan pergi, umpamanya siapa Yesus, ya aku akan pergi ke surga karena rumahku di surga. Selesai. Dan terus kita bagaimana? Ya kan? Nah, terus kita bagaimana? Kan tidak mungkin Allah begitu, ya kan? Bapak, ya sudah terpisah, kita sudah berbeda di situ. Nah, buat apa kita percaya pada Tuhan Yesus, Bapak? Karena setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal inilah adanya di surga, di bawah pemerintahan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita tidak perlu khawatir bahwa setelah Yesus naik ke surga, nanti akan datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita umatnya masuk di dalam kerajaannya, masuk di dalam pemerintahan Allah. Nah, Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan, berarti kita apa? Tidak akan pernah ditinggalkan seperti yatim piatu. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu kita berbicara tentang Roh Kudus sudah. Nah, tetapi disinilah kekhawatiran di dalam pikiran kita, hati kita. Berarti ada hidup bagi kita sesudah kita meninggalkan dunia ini. Ada dunia yang sudah Tuhan sediakan untuk kita, dunia yang baru, ya kan? Yerusalem yang baru. Nah, itulah sebabnya bahwa kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yerusalem kita bukan Yerusalem yang ada di Timur Tengah. Yerusalemnya orang Kristen adalah Yerusalem baru di mana Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus itu yang memerintah. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kenapa mari kita berjuang untuk sampai kita ke sana. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, bila nanti habis kerja baru hatiku tetap, bila namaku dipanggilku ada. Nah, Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan, kerja di sini bukan kerja yang artinya bahwa kita kerja macul atau kerja apapun yang dapat menghasilkan uang, bukan. Kerja menjadi saksi Tuhan. Kerja buat Tuhan itu bukan kerja macul. Itu kerja cari uang untuk kita hidup di dunia ini. Tetapi kerja kita yang dimaksudkan itu adalah kerja kita melayani Tuhan, kerja kita untuk menjadi saksi Tuhan, supaya sebanyak mungkin orang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu Bapak Ibu yang dimaksudkan kerja. Itulah sebabnya konteksnya tadi bahwa kerja, kita pikir berarti kita kerja aja, yang penting kerja. Bukan. Kita adalah kerja untuk kemuliaan, memberitakan kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya di dalam Matius yang terakhir, ya, Matius pasal 28 ayat 19 saya bacakan sampai 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini pekerjaannya, ya kan? Bukan kerja di perusahaan, bukan kerja di pabrik, bukan kerja dimanapun, tetapi yang hasilnya uang, tapi kerjanya ada dimasukkan di sini. Pergilah, ya kan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini pekerjaan yang pertama. Pekerjaan kedua apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi setiap orang Kristen yang sudah mendengar berita, warta, pengajaran dari gembalanya wajib melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Sebagaimana Tuhan Yesus, lakukanlah dan teruskanlah seperti apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya.
Murid-muridnya mengajar orang banyak sampai kepada saya, sampai kemudian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu wajib melanjutkan pengajaran-pengajaran kebenaran di dalam Kristus Yesus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi pekerjaan kita, pekerjaan utama kita di dalam Kristus Yesus. Itu supaya apa? Supaya di saat nanti bunyi sangkakala berbunyi, nama kita itu ada. Ada di mana? Ada di dalam kitab kehidupan. Kita tercatat. Kita masuk kerajaan surga. Kita terangkat, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi itulah kenapa Tuhan Yesus harus terangkat ke surga. Ya kan? Itu supaya satu, karena dia berasal dari surga. Yang kedua, dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Tetapi dalam hal ini kita punya tugas mendengar pengajaran, dimuridkan, dilatih, kemudian ganti mengajar dan melatih. Begitu seterusnya dan seterusnya. Jadi dari generasi-generasi kita harus mengajarkan kebenaran di dalam Kristus Yesus kepada generasi-generasi berikutnya, supaya sebanyak mungkin orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali saya katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Ajarlah. Bapak Ibu saya ajar, akhirnya nanti Bapak Ibu ganti mengajar orang lain. Jadi tidak hanya saya mengajar Bapak Ibu hanya untuk diri Bapak Ibu saja. Enggak, berarti Bapak Ibu tidak bekerja. Kalau tidak bekerja bagaimana? Pada saat bunyi sangkakala berbunyi, tidak ada nama Bapak Ibu tercatat di sana, dan Bapak Ibu tidak akan mendengar bunyi sangkakala itu. Karena apa? Karena tidak biasa hidup bergaul dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang berasal dari surga, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih firman-Mu pada siang hari ini meteraikan di dalam hati pikiran kami. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah Tuhan kami yang berasal dari surga dan menyediakan tempat bagi kami supaya kami bersama-sama sesuai dengan yang Tuhan rancangkan, rancangan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, dan bawa kami untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran, pemberita-pemberita firman-Mu ya Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, kami setia tekun di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami yakin bahwa tidak lama lagi dunia ini akan berakhir. Tantangan cobaan akan semakin lebih besar di dalam dunia ini. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan hati kami dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus, kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami dalam tangan kuasa-Mu, supaya bertumbuh hati pikirannya di dalam Kristus Yesus, di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Roh-Mu bekerja atas hati pikiran mereka, sehingga mereka ya Tuhan di dalam jalan-Mu ya Tuhan
menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik di Sawahan, baik di Loceret, baik di Rejoso, baik yang berada di Nganjuk, di Warujayeng, ataupun Meronggot, kami serahkan. Bahkan yang saat ini tidak bisa bersama kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami serahkan ya Tuhan akan sinode kami dalam tangan kuasa-Mu, terutama dalam persiapan kongres. Tuhan campur tangan pimpin dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus, sehingga boleh Roh Tuhan mengurapi panitia yang bekerja sama dengan MD maupun gereja lokal, dan setiap situasi yang ada kami serahkan dalam nama-Mu. Jika memungkinkan akan offline. Terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu, presiden, wakil, para menteri dan jajarannya, sampai tingkat RT, bahkan TNI, Polri yang mengawal bangsa negara ini bersama Satgas seluruh Indonesia khususnya. Tuhan campur tangan pimpin, beri kekuatan, kesehatan, keluarga yang ditinggalkan dalam tugas. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat. Tuhan berkati limpahin mereka rahmat dan kekuatan dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih dalam menjalankan tugas bangsa dan negara ini bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami serahkan Tuhan Yesus tetangga kanan kiri kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan campur tangan yang sakit, Tuhan sembuhkan supaya pulih sehat karena jamahan dan pimpinan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, kami serahkan dalam nama-Mu ya Tuhan akan saudara-saudara kami seiman. Kau campur tangan pimpin yang sakit, Tuhan sembuhkan, susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan. Pakai bagi kemuliaan-Mu dalam situasi bangsa dan negara saat ini, bahkan dunia, dan masih situasi COVID-19 berlangsung ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau Engkau berkenan, Tuhan urapilah kami, bangunlah pribadi kami masing-masing, khususnya jemaat, supaya membangun persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur bertahan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bahkan damai sejahteranya, kasihnya, berkatnya melimpah atas Bapak Ibu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Selamat berlibur, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus.